Oke, apa itu disebut fitur unik? Oke, saya jelaskan fitur uniknya. Oke, teman-teman ada slide. Ini ada mobil keren banget. Pabrikan asal Jerman, BMW nih, BMW, dan ternyata seri ini diproduksi hanya 10 unit saja. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau ternyata di antara 10 orang itu yang memiliki mobil ini, salah satunya di antara itu adalah teman-teman semua. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Bangga nggak? Bersyukur nggak? Diapain tuh mobilnya tuh? Bangga ya? Bersyukur ya? Alhamdulillah gitu. Oke. Ini mobil hanya diproduksi 10 unit saja. Tapi ternyata dia lebih hebat lagi. Ada mobil ya, Ferrari nih, tipe Ferrari. Dan ternyata cuma diproduksi 3 unit saja. Di antara 3 unit itu, teman-teman punya nih, di antara 3 itu teman-teman punya. Apa yang teman-teman rasakan kira-kira? Wah, pasti seneng, bangga. Diapain tuh mobilnya? Diselimutin, dielus-elus, gak usah dipakai buat pajangan gitu. Ada yang dijual nggak ya? Dijual. Ditaruh garasi terus gitu kan. Wah ini karena emang cuma langka 3 unit doang loh. Gitu ya. Terus ternyata ada satu mobil yang hanya diproduksi 1 unit saja. Dan dikhususkan untuk pasar otomotif Timur Tengah. Jadi mobil ini cuman dibuat hanya 1 unit. Bayangkan, kalau ini teman-teman punya satu-satunya di dunia ini, apa yang teman-teman rasakan kira-kira? Bangga nggak? Lebih bangga nggak? Lebih bersyukur nggak? Di bawah tidur, pajang di museum, betul ya Pak Helmi ya? Bangga, bangga sekali gitu ya. Satu-satunya loh. Oke. Nah, teman-teman sekarang saya tanya ya. Suatu produk yang hanya dibuat satu saja di seluruh dunia, very very limited edition. Sekarang saya tanya, punya fitur unik nggak? Ya pasti punya lah. Nggak mungkin mobil yang tadi tuh, yang sangat langka itu, ternyata spare partnya kayak Avanza atau Xenia. Ya nggak mungkin lah. Pasti spare partnya terbaik, unik, otentik gitu. Pasti itu. Nah sekarang saya tanya teman-teman semua ya. Saya tanya nih, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda satu-satunya di dunia ini? Apakah ada tiruannya Anda? Apakah ada yang mirip betul secara karakter, fisik, potensi? Ada yang mirip sama kayak Anda persis kopiannya ada? No, nggak ada. Bahkan kembar identik sekalipun pasti berbeda. Terus kita bersyukur nggak? Bangga nggak? Tuh jangan-jangan ngeluh doang, udah mau aku apa tuh Kang? Aku makan cuman orang, aduh cuman ya guru aja Kang. Aku kan cuman mahasiswa Kang. Aku kan cuman karyawan pabrik doang Kang. Wow, satu-satunya loh. Satu-satunya loh. Saya tuh kalau udah bicara ini tuh, aduh ya Allah, insya Allah. Istighfar kalau saya, ya Allah, mungkin pernah ngeluh, pernah merasa apa ya, nggak punya apa-apa atau gimana, nggak percaya diri, aduh ya Allah. Karena kita satu-satunya di dunia ini pasti punya fitur unik, iya nggak? Pastilah, kalau nggak Allah zolim. Dia mobil aja punya fitur unik, masa kita nggak punya fitur unik satu-satunya di dunia ini kok? Apalagi kita dipersiapkan sebagai seorang khalifah. Khalifah itu kan pemimpin, masa nggak punya fitur unik sih? Masa nggak disiapkan tools yang terbaik sih sama Allah? Nggak mungkin. Kembar juga sama, dia punya potensi yang berbeda, karakter yang berbeda. Saya punya teman soalnya waktu SD namanya Yuda Yudi. Sama-sama masuk kedokteran dia. Cuman nggak tahu ya ketika kedokterannya dia kayak gimana. Cuman saya kenal sama mereka berdua punya karakter yang berbeda. Kalau ngelihat fisiknya tuh persis sama. Cuman yang bedakan cuman tai lalatnya di kiri sama di kanan doang.
Semua punya fitur unik, bahkan kembar identik sekalipun. Oke ya teman-teman semua ya. Lalu apa itu fitur unik? Fitur unik merupakan perangkat unik yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk bisa menjalankan tugasnya yang juga unik. Artinya Allah udah siapkan tuh. Kan kita satu-satunya di dunia ini. Otomatis Allah udah siapkan tugas di dunia ini. Tugas kita nih. Nah, saya udah nemu nih tugas saya. Alhamdulillah, saya sebagai seorang motivator, sebagai seorang self mapping expert, saya pengen bantu banyak orang untuk ketemu dengan potensinya, kapasitas dirinya meningkat. Itu tugas saya. Saya semakin dalami, oh iya ternyata tugas saya ini. Karena sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan potensi diri saya, sesuai dengan bakat saya. Dan Allah udah kasih perangkat unik yang diberikan kepada saya gitu. Itu namanya fitur unik. Jangan-jangan kita seharusnya punya tugas sebagai transportasi manusia, tapi kita melakukan transportasi untuk sampah. Sebenarnya tugas kita untuk transportasi sampah, tapi ternyata untuk transportasi ayam. Sebenarnya tugas kita untuk transportasi ayam, tapi ternyata tugas kita malah justru ke transportasi manusia. Itu yang disebut namanya nyasar, tersesat, tidak sesuai dengan fitur uniknya. Yes, cuma satu-satunya. Ini yang disebut dengan kalau di Al-Isra 84 syakilah. Tiap-tiap orang berbuat menurut syakilahnya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Syakilah itu Ibnu Abbas bilang keahliannya masing-masing. Ibnu Zaid bilang menurut keyakinan masing-masing. Saya lebih sepakat setiap manusia akan beramal syakilah itu ya sesuai jalan hidupnya, jalan suksesnya, potensi terbaiknya yang ada dalam dirinya. Itu udah ketemu syakilah kita nggak sih? Itulah yang membuat setiap orang itu jadi berharga, jadi mutiara. Dia percaya sama kehidupannya, dia optimis karena dia tahu syakilahnya, dia paham jalan suksesnya, dia tahu potensi terbaiknya. Jika sudah mengetahui syakilah dan fitur unik, maka hidup jauh lebih produktif. Kita mau gimana produktif kalau kita nggak tahu syakilah kita nggak tahu fitur unik kita. Yang ada malah sibuk, beda ya. Sibuk sama produktif beda. Oke, saya akan jelaskan tentang produktif. Produktif adalah, ini menurut versi saya, sebuah cara untuk menghasilkan sesuatu agar berdampak untuk diri sendiri dan orang lain dengan cara yang menyenangkan, sehingga menjadikan hidup lebih baik lagi. Jadi ada 4 instrumen, ada 4 fondasi produktif. Yang pertama menghasilkan sesuatu, yang kedua berdampak, yang ketiga lebih baik, dan yang keempat menyenangkan. Ya, saya singkatnya 4E, itu saya jelaskan. Oke. Alhamdulillah yang sudah nemuin syakilahnya ya. Ya itu, kalau kita nggak ketemu syakilah kita nggak tahu fitur unik kita, akhirnya kita sibuk. Apa bedanya produktif sama sibuk? Orang sibuk tidak memiliki tujuan dan mengambil banyak langkah. Semuanya diambil, semuanya digarap, akhirnya bingung sendiri. Mempunyai banyak prioritas untuk dijalankan. Prioritas itu penting, tapi kalau terlalu banyak itu bisa melelahkan dan kita jadi orang sibuk. Mengerjakan sesuatu setengah-setengah, itu sibuk tuh. Kenapa? Karena banyak digarap, akhirnya semua setengah-setengah. Kalau produktif, itu mengambil langkah yang jelas dan sesuai dengan tujuan, memiliki prioritas dalam hidupnya, dan juga menjalankan sesuatu dengan totalitas. Itu produktif. Dan 4 ciri aktivitas yang gue banget, ya ini, enjoy, easy, excellent, sama earn. Enjoy artinya kita nikmat menjalankannya, easy artinya mudah menjalankannya, excellent sempurna hasilnya, dan earn dibayar atau bermanfaat buat orang lain. Coba deh teman-teman, enak gak sih kalau kita hidup kita ketika kerjaan kita enjoy, easy, excellent, dibayar lagi. Alhamdulillah saya sudah 12 sampai 15 tahun lah, 12 tahun lebih saya 4E ini gitu. Walaupun dulu sempat tuh
ya ini karena saya nggak tahu tentang potensi, saya ikutin yang lain dulu. Saya pernah bisnis apa dulu gitu yang di luar jalur saya, di luar jalan sukses saya. Tapi sekarang saya udah oke, Bismillah ya Allah, saya udah nemuin nih, udah saya di sini aja deh. Saya jadi yang terbaik di sini aja deh. Kan enak ya, udah mah senang, nikmat, mudah, sempurna, dapat duit lagi, bermanfaat lagi, waduh dibayar lagi. Wah, asik banget.